Pernah nggak sih, lagi asik scrolling sosmed, tiba-tiba muncul iklan villa atau rumah di Bali. Desainnya, cakep banget. Belum lagi pemandangannya, eksotis, estetik. Apalagi kolam renangnya yang bening parah. Tapi pas lihat harganya, kok murah. Sampai di bawah deskripsi ada tulisan status properti inden. Kok berani inden properti? Bangunannya aja belum, tanahnya aja masih kosong. Kok bisa-bisanya mau keluarin uang? Chill dulu nggak sih? Kalau kamu baru masuk dunia properti, istilah kayak gini emang sering bikin kamu takut belajar atau malah takut masuk ke dunia properti. Tapi hari ini kita akan bedah tuntas apa sih itu inden? Kenapa kok harganya bisa miring? Dan gimana caranya biar kamu gak kena zongnya dunia properti? Selamat datang di Kamus Properti, tempat simpelin istilah serius biar kamu mengerti. Dan hari ini kita membahas inden. Jadi, kamu pengen banget nih punya sepatu limited edition atau iPhone seri terbaru lah katakan, dari luar Indo. Terus, kamu ikut sistem pre-order. Kamu bayar dulu, nunggu barangnya dikirim. Tapi, sebagai imbalan, kamu dapat harga lebih murah atau dapat barangnya duluan sebelum orang lain rebutan. Nah, inden dalam properti konsepnya mirip banget sama PO yang tadi. Kamu akan beli unit yang saat ini mungkin masih lahan kosong atau masih pondasinya aja. Unitnya belum berdiri tegak, tapi kamu udah pesen duluan berdasarkan janji dan spesifikasi dari developer. Pertanyaannya nih, terus ngapain kalau repot-repot nunggu padahal unit yang sudah jadi itu banyak? Jawabannya satu, karena ini strategi cuannya, bos. Coba sekarang kita main hitung-hitungan simple. Misal, ada villa di Samani punya Miraland developer katakan. Kalau unitnya sudah ready stock, siap huni, harganya mungkin di angka 1,5 miliar. Tapi karena kamu belinya di tahap inden, pas unitnya masih dibangun nih, developer kasih harga promo katakanlah 1,2 M. Dari situ aja kamu udah hemat 300 juta di depan. Padahal nih, pas villanya jadi 1-2 tahun lagi katakan, pasti tanah di situ harganya bakal naik, bahkan lebih tinggi. Jadi sebelum kamu serah terima kunci pun, harga propertimu sebenarnya udah tinggi nih. Itulah kenapa sekarang saya bocorin ke kamu kenapa para investor doyan banget, hobi banget sama yang namanya inden. Mereka membeli janji, tapi dengan aset yang tumbuh. Tapi jujur, izin, yang namanya beli sesuatu yang belum terlihat wujudnya, pasti resikonya juga tinggi. Takut pembangunannya mangkrak, molor, hasilnya nggak sesuai gambar, wajar banget. Makanya, kalau mau beli properti inden, jangan cuma kemakan gambar 3D-nya aja. Record atau catat 3 hal penting banget ini sebelum kamu ikut war inden properti. Yang pertama adalah track record developernya. Siapa yang bangun, proyek sebelumnya gimana, selesai atau enggak itu. Jangan sampai beli ke developer yang datang tak dijemput, pulang tak berbekas nih. Yang kedua adalah legalitasnya. Sertifikatnya gimana, IMB, PBG-nya sudah ada atau belum itu. Di Miraland kita transparan banget soal ini. Karena ini hak kamu sebagai pembeli. Dan yang terakhir adalah proses di lapangannya. Jangan cuma dengar omongan marketing. Cek langsung ke lokasi. Ada alat berat nggak? Ada tukangnya nggak? Kalau progresnya jalan terus tiap minggu, itu tandanya hunian atau tempat investasi kamu sehat. Nah, sekarang siapa aja nih yang cocok beli properti inden ini tadi? Pertama, kamu yang nggak buru-buru pindah rumah bulan depan. Kedua, kamu yang pingin dapat harga early bird atau yang paling murah. Ketiga, dan ini yang paling saya saranin nih, kamu yang ingin punya investasi jangka panjang. Nah, kalau kebetulan banget kamu ada di nomor 3 dan sedang mencari properti nih yang ada di Bali Selatan, kawasan yang lagi hits banget nih sekarang, dan pingin ngerasain keuntungan beli inden di tangan developer yang tepat, kamu harus banget nih lirik yang namanya Samani Villa by Miraland Property. Karena di sana nggak cuma modal jual bangunan aja, tapi juga membangun ekosistem cluster yang syahdu dan punya potensi kenaikan nilai yang tinggi. Intinya nih, inden itu bukan berarti zong, tapi inden sendiri
adalah strategi kamu. Inden adalah jalan pintas buat kamu yang pingin punya aset mewah dengan harga yang lebih masuk akal. Gimana? Merasa tercerahkan di konten ini? Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Kita akan bantu kamu naik level jadi pemilik properti yang cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya.